Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Oke, lanjut saja kita ke cerita ya. Bab 12, Bejat. Buk. Tanpa tedeng, aling-aling, Eja menerobos rumah Yoga dan langsung menghajar pria yang sedang bersantai sehabis mengerjakan pekerjaan yang terbawa ke rumah. Sialan lu, umpat Eja dengan penuh kemarahan. Hei, sarap, gila lo, ya datang-datang main hajar aja. Yoga langsung berdiri dan menyentuh rahangnya yang lumayan sakit mendapat bogem dari Eja. Kenapa lu nipu gue ha? Sulut Eja yang sudah berapi-api. Nipu apa anja? Sejak kapan gue jadi penipu? Yoga menatap tajam ke arah sahabatnya yang seperti sedang kerasukan. Soal Alita, soal kawin kontrak, Eja langsung to the point. Ah, elah, gue kira apaan? Sini duduk, nyantai aja kali bro. Kenapa Alita? Yoga kembali duduk ketika mengetahui penyebab Eja seperti itu adalah Alita. Gue kawin kontrak, cuma mau buktiin kalau gue gak mandul. Tapi kenapa cewek itu bilang kalau di kontrak pernikahan gak boleh sampai bunting? Terus gue kawin kontrak, buat apa sialan? Eja masih menghardik Yoga dengan tatapan tajamnya. Tidak habis pikir dengan apa yang sudah Yoga lakukan. Hehehe, Yoga malah cengengesan. Ya udahlah bro, lo nikmatin aja kawin kontrak ini. Lo happy kan? Lo kelihatan segar sekarang. Gak sekusut waktu lo belum kena Alita. Yoga berujar dengan santainya. Tidak merasa bersalah sama sekali. Tapi enggak, gue jadi gak punya tujuan dong kalau gitu. Sekarang Niki udah ajuin sidang cerai ke pengadilan. Wajah Eja langsung lesu. Kemudian menjatuhkan dirinya di atas sofa tanpa tenaga. Ngapain sih lo? Masih ingat si itu? Hah? Mantan bini lo itu gak pantas bersanding sama lo. Dia tuh wanita ular, licik, munafik, pih. Yoga menghardik mantan istri Eja dengan ekspresi betul-betul membenci Nikita. Maksud lo apa? Ngatain Niki kayak gitu? Eja mengernyitkan dahi. Tidak mengerti. Jauh sebelum gue ketemu lo di klub dan nyaranin lo buat kawin kontrak. Gue sering lihat dia gonta-ganti cowok event itu di resto, bahkan di hotel. Tai banget kalau alasan dia ngeninggalin lo dengan alasan lo mandul. Lo juga gak akan tahu kan kalau mungkin dia emang pakai kontrasepsi biar gak hamil. Tunggu, apa maksudnya? Apa Yoga tahu perselingkuhan yang Niki lakukan? Tapi soal kontrasepsi, gak mungkin. Gak mungkin Niki pakai kontrasepsi. Toh Eja sering menemani wanita itu konsultasi dengan dokter kandungan. Tahu dari mana lo kalau Niki ngelakuin itu semua? Eja menatap sahabatnya itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Lo aja yang bodoh, terlalu percaya sama si ular itu. Lo nggak tahu betapa liarnya Niki main gila di belakang lo. Gue kenal Niki bukan sehari dua hari bro. Yoga mengutarakan apa yang memang ia ketahui dengan gamblang. Sudah lama ia tahu, namun ia tidak ingin terlalu ikut campur. Yoga hanya pernah memberikan beberapa clue agar Eja mengetahui kegilaan Niki dengan mata kepala sendiri. Dan ketahuilah, saat Eja mempergoki Niki di apartemen, itu semua Yoga dalangnya. Eja hanya meraup wajah kusutnya dengan kedua tangan. Begitu frustasi dengan segala kenyataan yang terjadi. Antara percaya dan tidak percaya dengan pil pahit yang harus dia telan ini. Lo masih nggak percaya juga? Yoga mendelik menatap Eja, kemudian meraih sebatang rokok di meja dan menyulutnya. Tunggu sebentar, tambahnya sambil beranjak dari ruangan itu. Apalagi Yoga? Sepertinya dia hafal betul tentang Niki. Beberapa detik kemudian Yoga kembali sambil membawa sebuah laptop. Lelaki itu langsung duduk kemudian menancapkan sebuah USB. Loh, lihat nih. Yoga menghadapkan layar laptop itu ke hadapan Eja. Dan betapa Eja langsung terbelalak mendapati foto-foto Niki sedang bersama pria yang berbeda-beda. Lo dapat ini dari mana anjing? Ekspresi Eja langsung marah. Bukan hanya kepada Niki, tapi kepada Yoga juga. Ini hanya sekian dari seringnya. Gue lihat ke budget bini lo. Gue nyimpan ini cuma sebagai bukti bahwa yang gue bilang itu semuanya fakta. Gue cuma merasa hutang budi sama lo. Lo pernah rangkul gue waktu gue susah. Gue udah lama tahu soal perselingkuhan si ular sama berondong-berondong itu. Kenapa lo baru bilang ke sekarang? I can know brother.
Lo paling gak suka orang lain ikut campur kehidupan lo kan? Lo menutup rapat hidup lo hanya untuk si ular seorang. Selama ini gue cuma bisa ngasih clue buat mengungkap skandal ini. Stop nggak? Eja angkat tangan. Enggan mengetahui semuanya lebih jauh lagi. Ini sudah sangat menyakitkan sekali. Cukup. Benarkah semua itu Niki lakukan di belakangnya? Bahkan jantung hati Eja masih berdetak untuk wanita itu. Eja kemudian kembali pulang. Hati dan jiwanya terasa begitu hancur, hampa. Bahkan kaki Eja seperti melayang tidak menginjak tanah. Ditetapnya Alita yang sudah tertidur pulas di ranjangnya. Wajah polos itu selalu terlihat mendamaikan bagi Eja. Namun sedetik kemudian tiba-tiba muncul bayangan Niki yang menertawakan dirinya. Kamu akan menyesal, Nikita. Eja sedang mengurusi proyek baru di luar kota. Dan sudah beberapa hari Eja hidup sendirian. Ya, sendirian. Eja tidak jadi mengajak Alita karena dirinya merasa sangat galau dan benar-benar sedang ingin sendiri, merenung tanpa siapapun. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Eja memijat pangkal hidung karena bingung. Ia merasa dirinya kini terjebak kawin kontrak. Apalagi yang harus Eja pertahankan dari kawin kontrak itu. Toh tujuan Eja membuktikan bahwa ia perkasa tidak akan pernah tercapai. Sidang perceraian dengan Nikita juga sudah berlangsung. Sebentar lagi status mereka akan bercerai resmi. Tidak mungkin juga Eja mau kembali bersama Niki setelah mengetahui kebusukan wanita itu. Sudah aja, lupakan Nikita. Sudah jelas-jelas dia menyakiti dan meninggalkanmu. Ayo move on, hidupmu masih panjang. Alita. Eja menyebut nama itu sambil memejamkan mata. Dan tiba-tiba segala tentang Alita berputar dalam memorinya. Bagaimana Alita yang polos itu selalu menggemaskan dan membuat harinya berwarna. Bagaimana lezatnya makanan yang selalu mengenyangkan perutnya. Bagaimana lihainya wanita itu melayani segala kebutuhan, termasuk melayani Eja di atas ranjang. Senyuman Alita yang khas tubuh mungil itu. Eja mendesah kecil. Sepertinya ia mulai merindukan Alita. Dia lagi apa ya? Eja mengambil ponsel berniat untuk menelepon wanita yang hadir dalam ingatannya itu. Namun sejurus kemudian Eja mengingat bahwa wanita itu tidak punya handphone. Bodoh. Eja mengutuk dirinya sendiri namun sambil menarik ujung bibir. Alita sedang memasak banyak sekali makanan. Senyum gadis itu kembali mengembang saat Bim Mumun mengatakan bahwa hari ini Eja akan pulang. Setelah berhari-hari tinggal sendirian di rumah besar itu, akhirnya Eja pulang juga. Gumam Alita. Alita dan dapur adalah perpaduan yang sangat sempurna. Lihatlah bagaimana gadis itu begitu lihai bergelung dengan bumbu-bumbu dapur. Alita akan menyambut Eja dengan masakan-masakan buatan dirinya yang selalu lahap dimakan Eja. Biar bibi yang nunggu aja, non mending mandi dulu bentar, lagi tuan pasti sampai. Bik Mumun mengulas senyuman kepada majikan muda yang sudah berkeringat karena sejak tadi berkutik di dapur. Ya udah, tolong ya Bi, Alit emang sudah gerah, hehe. Alita kemudian meninggalkan dapur itu, membiarkan Bik Mumun yang menunggu makanan itu hingga matang. Badannya sudah minta disegarkan. Selesai mandi, Alita membalut tubuhnya dengan terusan selutut berwarna satin, membuat tubuh mungil itu tampak anggun sekali. Alita kemudian menguraikan rambut dan menyisirnya hingga rapi. Si A udah nyampe mana ya sekarang? Alita terus saja tersenyum karena menantikan Eja pulang. Kemudian Alita kembali turun ke bawah, menyusun beberapa menu masakan yang dimasak tadi. Dibantu Bim Mumun yang beberapa hari ini menginap semenjak Eja pergi ke luar kota. Ting dong, suara bel dipencet, menandakan ada orang datang di rumah itu. Nah, itu pasti si AA. Senyum Alita semakin mengembang. Begitupun Bim Mumun yang ikut tersenyum melihat Alita ceria seperti itu. Sejurus kemudian Alita langsung berjalan menuju pintu utama. Alita sudah siap menyambut kepulangan Eja. Namun saat pintu utama dibuka, yang Alita dapati bukanlah Eja, melainkan wanita parubaya yang sangat asing bagi Alita. Dua orang asing yang saling tidak kenal itu hanya saling menatap satu sama lain. Bu, Alita menyapa sambil meraih tangan kanan wanita parubaya itu untuk dikecupnya. Kamu siapa? Tanya Rosa, ibundanya Eja. Saya dia ponakan saya, nya. Bim Mumun tiba-tiba menyahut, menyela kalimat Alita yang akan mengatakan bahwa ia adalah istri Eja.
Silakan masuknya. Bi Mumun mempersilahkan Rosa masuk. Oh, ponakan, sejak kapan ikut kerja di sini? Rosa bertanya sambil menatap Alita dengan ramah. Belum lama, Nyah. Ayo, Nyah, silakan masuk. Saya buatin minum dulu, ujar Bi Mumun sama ringah. Non, ikut Bibi, bisiknya kepada Alita. Rosa sudah duduk di ruang tamu sementara Alita di bawah Bibi Mumun menuju dapur. Alita tidak mengerti mengapa tadi Bu Mumun mengatakan bahwa dia adalah ponakannya. Maaf Non, tadi Bibi bilang Non ponakan Bibi. Itu wanita yang tadi namanya Nyonya Rosa. Dia ibunya Tuan Eja. Bi Mumun mulai menjelaskan. Ia terpaksa berkata seperti itu karena memang Eja meminta status tentang Alita dirahasiakan dari siapapun, termasuk orang tua Eja. Ibunya Eja? Artinya ibu eta teh mitua Alita atuh. Batin Alita. Pokoknya nanti Non bilang ponakan Bibi ya. Kalau ditanya sama Nyonya, ini perintah Tuan Eja. Alita hanya mengangguk pelan meskipun tidak mengerti. Kenapa harus mengaku ponakan Bi Mumun? Apa mertuanya itu tidak memperbolehkan Eja punya istri? Mana mungkin? Eja kan punya istri lain selain dirinya. Atau Eja memang ingin menyembunyikan kelakuannya yang sudah poligami? Alita bertanya-tanya sendiri. Bibi, anterin minum buat Nyonya dulu ya. Pamit Bibi Mumun sambil membawa nampan berisi gelas minuman. Alit mau ikut? Alita mengikuti langkah Bi Mumun menuju ruang tamu. Ia ingin menatap mertuanya lebih intens. Pikirnya. Tumben kami lembur Mun? Tanya Rosa sambil menatap Bi Mumun yang biasanya memang bekerja paruh waktu. Kalau Tuan keluar kota aja Nyah, jawab Bi Mumun. Ponakanmu cantik Mun, ujar Rosa sambil tersenyum. Terima kasih Nyonya, Alita menyahut. Sabaraha umurna? Tanya Rosa lagi. Nyonya, mertua bisa Sunda? 18 Nyah, sahut Alita ketika melihat belagat bingung dari Bi Mumun. Mereka kan sedang bersandiwara, jadi harus kompak. Dan mereka lanjut berbincang-bincang, berbasa-basi. Hingga akhirnya bel rumah itu kembali berbunyi, menandakan ada orang di balik pintu. Dan sudah dipastikan itu adalah Eja. Biar Alit aja yang buka. Alita tersenyum semaringah. Gadis itu merindukan suami kontraknya. Gadis itu lalu berdiri dan segera berjalan menuju pintu utama. Aa, seru Alita saat mendapati Eja berdiri di depannya. Alita, dua insan itu saling tersenyum lebar dan tanpa sadar Eja refleks memeluk wanita itu. Lepasin, Alita meronta saat lelaki itu memeluknya. Di dalam ada Nyonya mertua. Nyonya, Eja melepas pelukan itu lalu menyadarkan pandangan ke dalam rumah. Mama ada di sini. Untung saja dia tidak melihat adegan berpelukan itu. Ya udah, masuk yuk, ajak Eja dan keduanya kemudian berjalan beriringan. Apa kabar Mah? Eja menyapa Rosa yang sedang duduk di ruang tamu sendirian, tambahnya sambil dicipika-cipiki. Mama baik. Kalau papa kamu mah masih sibuk, makanya nggak ikut, jawab Rosa sambil tersenyum kepada putra semata wayangnya. Kumaha proyeknya, lancar? Alhamdulillah lancar. Eja kemudian ikut duduk di salah satu sofa. Dari tadi mah 1 jam yang lalu mungkin. Aa mau dibuatin teh atau kopi? Sahut Alita menyela pembicaraan ibu dan anak itu. Eja dan Rosa langsung menoleh ke arah Alita. Kopi aja Lit. Eja menjawab sedikit canggung. Karena saat ini ada Rosa di hadapannya. Ia belum mau membuka rahasia tentang siapa Alita sebenarnya. Eja sudah meminta Bi Mumun untuk mengatakan bahwa Alita ponakannya. Dan semoga Rosa menganggapnya begitu. Ponakan Bi Mumun, mau nih, cantik gitu ya? Puji Rosa kepada gadis polos yang memang cantik natural tanpa polesan makeup sedikit pun. Rajin juga. Eja hanya mengulum senyuman. Yang Rosa katakan memang benar. Alita memang cantik. Rosa sepertinya menyukai Alita. Namun mau bagaimanapun, saat ini Eja akan tetap menyembunyikan identitas Alita. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa dukung terus channel admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.